di sekeliling kita ini bukan hanya orang Islam. Tadi Ustadz tegur sama saya tahu nih bahasa-bahasa begini. Ustadz, di sini Muslim semua, tapi di sebagian sana ada Kristen. Nah, kalau tidak ada orang Kristen, siapa yang di neraka, kawan? Allahu Akbar. Jadi ini bahasa-bahasa mau tegur orang tapi takut. Sudahlah Ustadz, kalau takut jangan undang saya. Begitu. Ini tuh paling bagus. Antum belum pernah Islamkan satu kampung. Awak Islamkan di Berastagi satu kampung. Sampai berdiri masjid. Coba tanya pengurus masjid di Benteng Tengah, Masjid Al-Hidayah. Sudah berdiri 100 kepala keluarga lebih. Kenapa kami bicara seperti dokter yang jujur? Itu Ustaz. Ya kalau sekarang susah, ada pelawak jadi Ustaz. Iya tahu, saya bukan tidak tahu. Budgetnya harus naik pesawat. Dan kalau dijemput nih Ustaz, harus dijemput pakai mobil bagus. Mukanya muka tempurung nih Ustaz ini. Saya masih lebih ganteng. Allahu Akbar. Yang betul-betul ini. Masya Allah, orang Manado bagaimana? Kami ini Manado, menang nampak doang. You jangan coba-coba menampilkan gaya segala macam. Saya belum masuk Islam, dari ujung kaki sampai ujung rambut, lifestyle Europe. Dari cabang tuh saya kickers, pentofel, belly, dan lain sebagainya. Kesana kemari saya dengan setelan jas. Sekarang saya begini. Bangga saya, bukan saya menyesal. Nah, istri saya saja yang takut-takut masuk Islam. Nanti kalau masuk Islam makan apa? Ya makan nasi, diam kamu, jangan saya habok di situ. Kamu mau ikut atau tidak? Kalau kamu tidak ikut, saya akan masuk Islam. Ingat baik-baik. Waktu itu umur saya 36 tahun. Oh masih gagal. Ingat baik-baik kawan. Saya masuk Islam, saya ke Jakarta. Kamu camkan banyak artis dangdut yang cantik-cantik. Lewat kamu. Terpaksa bini ikut, takut dia. Saya kawin ulang. Ikut dia. Tidak berani. Kalau kamu tidak ikut, saya kawin lagi. Ingat, banyak penyanyi dangdut cantik-cantik. Bapak saya ikut, satu keluarga menyerah. Disinilah awal pertama saya masuk Islam. Sholat bukan di masjid. Ketika pulang ke rumah, minal lailah fatahajat bihi, sholat tahajud di rumah. Saya masih merasakan 3 bulan itu di kepala saya ini seperti ada tirai putih. Itu baru khusyuk. Insya Allah 3 bulan kemudian ke sana sudah tidak ada. Saya merasakan itu. Jadi seperti ada tirai putih di atas dan hembusan dingin sekali dalam tubuh, seperti dipeluk oleh sesuatu. Itu yang saya rasakan 3 bulan. Jadi saya kalau habis pulang dari masjid, cepat-cepat mau ke rumah, mau sholat, karena berjumpa. Jadi sholat itu bukan menggugurkan wajib, tapi bagaimana kita jumpa dengan Tuhan, bagaimana kita berjumpa dengan Allah, sebagaimana Nabi SAW berjumpa dengan Tuhannya, mendapatkan rahmat Allah. Ini mujizat paling besar. Sujud manusia, nggak sujud habis. Allah tarik harta itu, Allah ambil semua itu. Sudah contoh di Las Vegas. Awas, Hollywood, Palisade, Eastern, tempat perjudian, Las Vegas, pusat perjudian, habis rata. Dan tunggu saja beberapa bulan ini di era kepemimpinan Donald Bebek. Tunggu saja, Bapak lihat ya, kita panen Amerika ini pasti akan banyak yang mengucapkan I witness there is no God but Allah and Prophet Muhammad is the messengers. Banyak orang yang akan mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini cara Allah. Mujizat sudah tidak ada lagi, karena tidak ada lagi Nabi. Tidak ada kata mujizat. Yang ada adalah penghukuman, azab, musibah, ma'asabah bi musibati. Maka kita berhati-hati. Pak Prabowo pesan masyarakat melalui kami sebagai pendakwah, tidak perlu jadi timnya Prabowo, nggak perlu. Kemarin kita waktu pilpres dukung Anies Baswedan. Anies Baswedan kalah, ya kita sekarang tinggalkan Anies Baswedan seperti lagu lama. Begitu juga pendukung Ganjar Pranowo, tinggalkan. Sekarang kita mendoakan Pak Prabowo. Lihatlah, belum 100 hari tikus-tikus maling negara ini ditangkap satu-satu. Politis
sandarkan kehidupan kita kepada Allah. Doakan Pak Prabowo. Kita dulu pendukung Anies, tapi 2014, 2019 kita pendukung Prabowo mati-matian sampai keluar masuk penjara dukung beliau. Nah ini dia. Jadi kita doakan rezim yang sekarang berkuasa, kabinet merah putih. Tapi ampas-ampas di dalam ini mesti keluarkan dulu, reshuffle. Ada beberapa orang nakal semua itu, keluarkan. Kita doakan supaya sinergisitas antara ulama dan umaro mulai terjalin. Yang penting sekarang adalah yang jadi menteri orang yang mengerti agama, ulama yang teduh, tenang. Kawan saya Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Magister of Arts, dia yang jadi menteri agama. Jadi sinergisitas antara pemerintah dan ulama kita nantikan. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Prabowo dari Amerika, dia pulang bawa buku, dia beli, dia borong buku-buku berwawasan luas. Pulang dari India, dia beli buku. Pulang dari Eropa, dia beli buku. Prabowo ini. Inilah momentum pelaksanaan Isra wal Miraj. Oh, di mana-mana. Saya telepon kawan-kawan di Makassar. Wah, ramai sini Ustaz Isra wal Miraj. Di Jakarta juga ramai Ustaz. Kantor-kantor pun mulai giroh keislaman, mulai naik pelan-pelan. Nah, inilah. Maka dibutuhkan ulama-ulama yang tidak di mana ada penguasa, di situ dia. Habis jilat Jokowi, sekarang jilat Prabowo. Oh, kami tidak mau. Kami dari dulu bertarung single fighter. Kemana-mana saya. Tadi Pak Haji tanya, Ustadz kemari naik apa? Kami naik buruk. Iya, buruk, tapi buruk buatan Jepang, Toyota Fortuner. Itu mobil dari tahun 2018 kami bawa, dan kami keliling Indonesia hanya bertiga. Kalaupun tambah dari 3, tidak boleh. Ya, saya, istri, anak. Jadi kita harus bersyukur bahwa keragaman kita di Indonesia ini telah memberikan sumbangsi keramaian dakwah. Jadi Ustaz, kalau ada orang kafir juga nggak ramai dakwah itu. Rasulullah sengaja dibawa sampai ke Sidratul Muntaha karena meyakinkan orang-orang kafir untuk percaya kepada mujizat Allah. Adanya mujizat supaya manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan kalau tidak percaya, tapak kaki Rasul masih ada di Masjidil Aqsa, ya, di basement atas. Karena Masjidil Aqsa itu ada 4 lantai, 4 tingkat ke bawah, sampai penjara setan di sebelah selatan. Saya waktu masih kafir pernah masuk ke sana. Saya kemarin di Malaysia, di rumahnya Datuk Yahya. Ternyata beliau itu pernah masuk juga ke situ. Yang menjaga itu adalah IDF, Israel Defense Forces, tentara Israel. Syaratnya cuma satu, harus baca suratul Fatihah. Agama apapun harus baca suratul Fatihah. Dan syaratnya satu, Anda tidak dijamin akan pulang. Penjara setan itu lantai paling bawah, step 4. Turun tangga, turun lagi rata, tangga, turun lagi rata. Sampai step keempat seperti di bawah arus air. Padahal nggak ada air, tapi bau busuk dan suara orang menangis tertawa terdengar. Alhamdulillah saya masih sampai balik ke atas. Jadi Masjidil Aqsa itu luas. Dan orang Yahudi tahu bahwa itu bangunan yang dibangun oleh Ibrahim. Tak bisa, tak berani mereka sentuh itu sampai hari ini. Gencatan senjata yang terjadi antara Hamas dan Palestina dan IDF, Israel Defense Forces, mudah-mudahan ini adalah terakhir kali Yahudi memberontak, Yahudi melakukan serangan, dan kejatuhan Israel makin dekat.